Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Hatapayo dengan NIM 2022-39014. Saya dari Universitas Patimura, Ambon. Status mahasiswa, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling, Angkatan 22, semester 3. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan dan konseling dan apa-apa saja sih yang terdapat dalam bimbingan konseling itu, terutama dalam bidangnya ya. Check it out. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit bagi untuk teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu BK, apa sih BK dalam sekolah, atau BK itu apa ya, terus bidangnya itu apa-apa saja ya. Oke, saya akan bahas satu persatu. Pertama, BK. BK sendiri itu memiliki dua kata, yaitu bimbingan dan juga konseling, dimana BK itu adalah bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan sendiri itu merupakan suatu pemberian bantuan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu dari pihak akademik, penasihat akademik kepada siswanya yang sedang memiliki masalah. Dalam kata lain, penasihat ini bisa menasihati siswa yang terkena masalah. Itu bimbingan ya. Sedangkan konseling sendiri memiliki arti, yaitu pemberian bantuan kepada mahasiswa atau siswa-siswa di sekolah baik SMP, SMA itu melalui tenaga-tenaga profesional. Contohnya konselor. Nah, konselor itu siapa? Konselor itu orang yang menempuh pendidikannya S1 untuk bisa menjadi guru BK. Gitu. Jadi kesimpulannya, BK sendiri atau bimbingan konseling sendiri memiliki dua kosakata, yaitu bimbingan dan konseling, yang dimana pemberian bantuan dari tenaga profesional kepada siswa yang sedang memiliki kesulitan, bukan bermasalah tetapi memiliki kesulitan dan membutuhkan orang yang ahli untuk menanganinya. Tapi teman-teman, kita harus ingat ya, bahwa guru BK itu bukan mencari jalan, bukan menyelesaikan masalah, tetapi membimbing setiap orang yang mengalami masalah atau permasalahan agar bisa menuntut mereka ke titik benar, atau bisa menuntut mereka agar bisa menemukan suatu cara yang dapat menanganinya. Jadi bimbingan konseling hanya dapat dilakukan, atau proses konseling hanya dapat bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional saja ya. Yang kepada orang biasa itu hanya contohnya kepala sekolah, guru wali kelas, itu hanya memberikan bimbingan, tidak dengan konseling. Oke teman-teman? Oke. Nah, kemudian selanjutnya di dalam bimbingan konseling ada yang namanya bidang-bidang BK, di mana ada 4 bidang. Yang pertama bidang pribadi, kedua bidang sosial, belajar, dan karir. Nah, saya akan mengupas tentang bidang karir. Oke, yang pertama, bidang karir itu apa sih? Kemudian apa sih pentingnya bidang karir? Kenapa penting ya buat sekolah? Kita akan bahas. Oke, baik teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian bidang karir. Yang dimana bidang karir adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang siswa atau seseorang yang dimana dia sedang memiliki kesulitan untuk menentukan pilihannya ke depannya atau masa depannya. Kalau untuk siswa itu masa depannya. Contoh kecilnya, ketika siswa SMA bingung mau memilih jurusan atau mau memilih program studi atau mau memilih universitasnya dan untuk kuliahnya ya, dan dia bingung dia ini sebenarnya bisanya di apa, dia itu minatnya di mana, bakatnya di mana. Nah,
Nah, dia tidak tahu. Makanya butuh yang namanya guru BK untuk bisa menangani masalah itu. Dengan cara apa? Guru BK yang pertama buat siswa yang dimana kelas 3 untuk mempersiapkan diri mereka. Guru BK itu harus super aktif, dimana dalam menangkap setiap informasi-informasi terbaru, up to date hari ini atau yang kemarin atau yang baru viral atau yang update lah tentang kebutuhan siswa, yang dimana yaitu universitasnya. Di dalam universitasnya itu ada jurusan apa, ada prodi apa, itu bagaimana. Nah, guru BK harus bisa menuntut siswa-siswanya, dan guru BK juga harus menyesuaikannya dengan bakat siswa. Jangan guru BK tahu siswanya tidak bisa main bola, tidak bisa renang, tidak bisa berolahraga dengan yang berat, dia malah merekomendasi siswa tersebut agar masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Penjas. Nah, itu tidak benar. Makanya guru BK tuh harus pandai-pandai dalam melihat informasi-informasi up to date tentang universitas-universitas dan juga tentang kebutuhan-kebutuhan siswa. Seperti itu ya teman-teman, pengertian singkat tentang bimbingan karir. Nah, teman-teman, yang tadi telah saya sampaikan itu juga termasuk ada yang namanya inti layanan BK karir, yang dimana yang pertama penyesuaian diri. Yang tadi seperti saya jelaskan bahwa untuk mengetahui minat bakat siswa, guru BK tuh harus memang jeli ya dalam menentukan atau merekomendasi kepada siswa-siswanya agar tidak salah. Karena salah melangkah, maka kita sudah melangkah, maka kita harus bisa mengakhiri. Kemudian di situ juga ada yang namanya pemahaman lingkungan, baik budayanya, nilai-nilai normanya. Maka kita harus menanamkan mindset kita bahwa untuk dunia kedepannya, dunia perkuliahan bukan tentang budaya kita saja, melainkan ada budaya-budaya luar seperti budaya bukan budaya asingnya, itu seperti etnis, latar belakang, ras, terus suku, agama. Kita tahu bahwa kita ini termasuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dimana jiwa nasionalisnya itu sangatlah tinggi. Makanya kalau kita memilih maju, harus tahu bahwa kita akan berada di mana tempat yang memang banyak sekali perbedaan budaya, ras, agama, suku, dan lain-lain. Itu. Kemudian merencanakan masa depan yang dimana memadukan pemahaman diri dan lingkungan. Ya, karena pemahaman lingkungan itu juga sangatlah penting. Contohnya atau fungsinya agar kayak seperti pemahaman lingkungan tadi, untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan ras, suku, agama orang lain, agar tidak ada kecil hati atau kita tidak merasa terasingi, seperti itu. Maka 3 itu juga sangat penting masuk dalam bidang layanan karir atau inti dari layanan karir. Oke, selanjutnya, kemudian teman-teman sendiri tahu nggak sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan anak SMA sekarang, anak SMK dalam pemilihan karirnya? Ya, di mana ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak SMA atau SMK mengalami kesulitan atau permasalahan yang dimana dalam bidang karir mereka itu dikarenakan kurangnya perencanaan, kurangnya pengetahuan mereka, terus kurangnya bimbingan, ataupun yang keempat itu parasi, yang dimana salah jurusan atau salah memilih karir. Nah, seperti saya jelaskan tadi. Kemudian kurangnya pemahaman
atau kecemasan berlebihan tentang bagaimana sih saya bisa mengambil karir tersebut. Apakah masih ada, pasti ya kalau tidak semua orang memiliki kehidupan yang berkecukupan, dimana memang yang pertama kita sudah tahu ya, faktor ekonomi itu juga sangat berpengaruh penting kepada karir kita. Kita tuh cemas kadang, apakah saya bisa kuliah ya, contohnya, sedangkan saya tidak memiliki yang namanya ekonomi yang bercukupan. Karena ya mungkin pengalaman saya sendiri ya, waktu SMA saya pernah tidak mau kuliah karena saya kekurangan ekonomi. Tetapi karena saya berusaha dan ada dukungan dari guru saya, dan saya bisa berhasil mendapatkan beasiswa, maka saya pergunakan sebaik-baik mungkin. Nah, untuk teman-teman jadikan sebagai motivasi ya, agar tidak ada, agar bisa membawa kita ke depan. Kita sebagai orang yang kurang mampu atau bercukupan, itu juga bisa meraih cita-cita kita asal dengan dibarengi niat dan doa. Kemudian percaya dan berusaha untuk bisa meraih beasiswa kalau kita niat untuk berkuliah. Kita tidak perlu memikirkan yang namanya ini bisa atau ini bisa nggak sih. Kita tuh harus yakin, dan kita tuh harus benar-benar fokus kepada tujuan kita. Niatnya kuliah ya kuliah, ya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kurangnya pemahaman tentang karir. Nah, makanya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita sebagai mahasiswa atau siswa sendiri, siswa SMA itu sangat membutuhkan yang namanya tenaga profesional yang bisa membimbing kita dalam karir kita atau masa depan kita. Ya salah satunya seperti guru BK tadi. Fungsi dia kan untuk mendukung kita, memberikan informasi terkait kebutuhan kita, ya kan, agar kita tidak kewalahan, tidak kesusahan, atau tidak salah dalam menentukan karir kita, seperti itu. Dan kemudian terakhir yaitu bisa dibilang salah karir ya, yang dimana itu kita salah memilih masa depan kita, yaitu kalau dibawa dalam perkuliahan, yaitu mungkin kita salah prodi atau salah jurusan, kita salah masuk, ya dimana ya memang di dalam fakultas dimana kalau kita sudah salah prodi dan memang kita rasanya kayak cocok, masih bisa cocok, ya kita lanjutkan. Tapi kalau kita sudah merasa ya saya tidak bisa dan saya memang tidak benar-benar bisa, dan itu akan membuat kamu untuk tidak serius berkuliah, maka kamu harus menceritakan hal tersebut kepada orang terdekat kamu agar bisa memberikan rekomendasi atau memberikan saran yang baik, agar kamu tidak salah langkah atau salah mengambil tindakan dari hal-hal yang kamu tidak inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Maka dari permasalahan-permasalahan itu, yakinlah bahwa di dalam suatu masalah pasti ada jalan keluar. Di mana ada kegelapan pasti ada secercah cahaya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi itu sedikit pemberian pengertian tentang peran guru BK dan pengertian guru BK dan pentingnya bidang karir di dalam sekolah. Kemudian memang fungsi-fungsi BK juga atau peran guru BK sangat membantu siswa ya. Jadi jangan anggap guru BK itu jahat ya teman-teman. Dadah, sampai di sini percakapan saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam untuk semua. Dadah.